Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa kembali bersama channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan latihan soal PPKN kelas 12 bab 2, praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, uji kompetensi 1 bagian A. Jangan lupa teman-teman berikan like, komen, dan subscribe untuk channel PPKN Indonesia ya. Apabila bermanfaat, silakan untuk share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Kita mulai latihan soal PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 1 bagian A. Soal nomor 1. Bacalah pernyataan berikut. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan di atas mengandung makna bahwa A. Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. B. Hukum menjamin kedudukan semua warga negara sehingga terhindar dari tindakan diskriminasi. C. Semua warga negara wajib memberikan sanksi bagi pelanggar sebagai bentuk upaya menjunjung hukum. D. Setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi dalam proses perumusan perundang-undangan. E. Persamaan kedudukan di dalam hukum juga berlaku bagi warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia. Jawaban nomor 1 B. Nomor 2. Bacalah wacana berikut. Perkembangan teknologi mempermudah individu untuk saling bertukar informasi. Suatu hari, seorang warga desa X menyebarkan berita bohong melalui grup di media sosial. Informasi tersebut berisi imbauan agar seluruh warga negara desa X mewaspadai penyakit berbahaya yang sedang mewabah. Dinyatakan pula bahwa seluruh warga harus menghindari kontak sosial dengan 2 orang warga yang sudah dinyatakan positif mengidap penyakit menular tersebut. Tindakan tersebut membuat resah seluruh warga. Lantas, seluruh warga menyebarluaskan berita bohong tersebut melalui akun media sosial. Akibatnya, informasi tersebut meresahkan seluruh warga wilayah X hingga pihak berwajib bertindak tegas. Upaya represif yang dapat dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali yaitu A. Mengimbau warga agar menjadi pribadi yang selektif. B. Menindak tegas pelaku pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. Beri sosialisasi kepada warga negara tentang pentingnya mencermati berita yang diperoleh. D. Mengadakan pengarahan bagi warga agar melakukan penelusuran informasi yang akurat sebelum menyebarluaskan. E. Menjelaskan bahwa kepala desa telah bekerja sama dengan pihak kepolisian sehingga warga diharapkan menaati hukum yang berlaku. Jawaban B. Nomor 3. Pak Geri baru saja merintis usaha di bidang kuliner. Pak Geri membuat variasi makanan ringan berbahan dasar daun anggur. Pak Geri telah membuat logo kemasan produk agar menarik. Ketika Pak Geri memasuk ke salah satu minimarket, ia menemukan produk yang sama. Perbedaan produk tersebut hanya terjadi pada warna logo. Upaya preventif yang sebaiknya dilakukan Pak Geri agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi adalah A. Minta perlindungan kepada Komisi Hak Asasi Manusia. B. Mendaftarkan merek dagang kepada Kementerian Perdagangan. C. Melaporkan kepada pihak kepolisian agar pelaku ditindak tegas. D. Boikot produk dari perusahaan lain demi kemaslahatan bersama. E. Menuntut pihak minimarket karena telah menerima produk yang sama. Jawabannya B. Soal nomor 4. Gambar di atas merupakan upaya perlindungan untuk mencegah A. Transaksi jual beli buku pelajaran. B. Korupsi bahan ajar oleh pihak tertentu. C. Penggandaan hasil karya oleh pihak lain. D. Penipuan yang mengatasnamakan penulis buku. E. Penggelapan biaya operasional pembelian bahan ajar. Jawaban C. Nomor 5. Bacalah berita berikut. Satgas Pamtas RI RDTL Yonif 132-BS menggelar penyuluhan hukum
kepada masyarakat di Desa Nainaban. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan wujud kepedulian TNI kepada masyarakat perbatasan untuk membekali hukum, sadar hukum, dan kemudian patuh pada hukum. Kegiatan penyuluhan sangat penting bagi masyarakat karena tegaknya hukum tidak terlepas dari aktivitas kehidupan masyarakat. Warga perbatasan diharapkan dapat menghindari tindakan pelanggaran hukum setelah mendapatkan sosialisasi tentang hukum. Berdasarkan cuplikan berita di atas, dapat disimpulkan bahwa A. Aparat TNI menjadi stakeholder penegakan hukum di Indonesia. B. Warga perbatasan berhak mendapatkan sosialisasi tentang hukum. C. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. D. Penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. E. Kegiatan sosialisasi di daerah perbatasan bertujuan untuk menghindari diskriminasi. Jawabannya D. Nomor 6. Tindakan di atas mencerminkan lemahnya penegakan supremasi hukum karena A. Sosialisasi hukum kurang maksimal. B. Aparat penegak hukum kurang tegas. C. Sarana dan fasilitas kurang memadai. D. Kesadaran hukum masyarakat rendah. E. Pengetahuan hukum masyarakat rendah. Jawaban soal nomor 6. D. Nomor 7. Bacalah wacana berikut. Pengadilan negeri di daerah X kini menjadi bahan pembicaraan masyarakat Indonesia. Diberitakan bahwa hakim pengadilan negeri telah melakukan pelanggaran hukum. Hakim tersebut terbukti menerima suap dari salah satu pihak yang bersengketa. Akibatnya, hakim tersebut dinyatakan bersalah dan dituntut 4 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Wacana tersebut menunjukkan bahwa A. Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. B. Proses penegakan hukum diwarnai dengan unsur diskriminasi. C. Aparat penegak hukum harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. D. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak efektif. E. Aparat penegak hukum harus melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lihat jawaban nomor 7. A. Nomor 8. Bacalah ketentuan berikut. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan salah satu unsur perlindungan hukum, yaitu A. Adanya jaminan kepastian hukum. B. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggar. C. Perlindungan hukum menjamin hak warga negara. D. Terciptanya keadilan hukum bagi masyarakat. E. Perlindungan hukum diberikan. Jawaban soal nomor 8 B. Nomor 9. Ketidakpatuhan pemerintahan terhadap hukum dalam mengelola negara dapat mengakibatkan A. Munculnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. B. Terjadinya aneksasi suatu negara oleh negara lain. C. Muncul kembali aksi penjajahan di suatu negara. D. Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. E. Pengambil alihan negara oleh rakyat. Dan jawaban nomor 9 adalah D. Nomor 10. Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat berkualitas apabila A. Tingkat pelanggaran hukum tinggi. B. Terjadi pergantian aparat penegak hukum. C. Pemerintah mengesahkan kaidah hukum baru. D. Melindungi hukum tidak bersifat diskriminasi. E. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala. Jawaban soal nomor 10 A. Demikian teman-teman pembahasan uji kompetensi 1 bagian A soal bab 2 PPKN kelas 12. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel PPKN Indonesia. Teman-teman, pagi ini kita akan belajar latihan soal PPKN kelas 12
Bab 2, Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Uji Kompetensi 1, Bagian B. Bagian B adalah soal-soal isian singkat. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia, dan bagikan apabila video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman, kita mulai latihan soal PPKN kelas 12 bab 2. Uji kompetensi 1 bagian B. Nomor 1. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nomor 2. Perlindungan hukum bagi masyarakat termuat dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, proses penyusunan perundang-undangan harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perlindungan dan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Pembuatan perundang-undangan telah disesuaikan dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kaidah hukum dapat berlaku secara sosiologis. 4. Gambar di atas merupakan bentuk perlindungan hukum secara represif. Nomor 5. Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara berdasarkan nilai-nilai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nomor 6. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut memberikan perlindungan bagi semua warga negara dari tindakan diskriminasi. Nomor 7. Keadilan hukum seharusnya memberikan persamaan dan kepada semua orang di depan hukum. Hak kewajiban. Nomor 8. Upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa disebut hukum. Perlindungan. Nomor 9. Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum akan memengaruhi proses hukum. Penegakan. Nomor 10. Hukum berperan mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya menerapkan sikap hukum. Patuh atau taat.
perhatikan teman-teman pembahasan soal bab 2 uji kompetensi 1 bagian B. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan latihan soal PPKN kelas 12 bab 2 praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, uji kompetensi 1 bagian C. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya ya. Soal nomor 1. Bacalah wacana berikut. Ratusan pedagang pasar pagi di Kota Tegal melakukan unjuk rasa. Mereka menolak rencana kenaikan tarif retribusi karena dinilai memberatkan. Kenaikan retribusi sewa kios diperkirakan kisaran Rp900.000 per bulan. Selain harus membayar retribusi, para pedagang harus membayar sewa kios sebesar 136 juta per 5 tahun. Para pedagang tidak hanya menolak kenaikan retribusi sewa kios, pedagang juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain. Mereka menghendaki penertiban pedagang liar yang ada di area parkir serta penghapusan harga sewa. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh kepala daerah dalam menyikapi kasus seperti cuplikan berita tersebut? Ya, jawaban nomor 1. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan harus mengkaji kembali peraturan yang telah ditetapkan. Pengkajian tersebut bertujuan agar peraturan yang nantinya ditetapkan dapat memberikan kepastian hukum, bermanfaat bagi masyarakat, serta menciptakan keadilan. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Nomor 2. Peran pemerintah dalam pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak teratur atau bertentangan dengan undang-undang. Apa dampak yang akan terjadi apabila pemerintah menerbitkan aturan pelaksana yang tidak diatur atau bertentangan dengan undang-undang? Kita lihat jawabannya. Ketika pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan yang tidak diatur atau bertentangan dengan undang-undang, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum. Artinya, peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan. Ya, soal selanjutnya. Bacalah wacana berikut. Pak Galih menjadi korban pencurian. Konter HP Pak Galih menjadi sasaran kelompok pencuri kemarin malam. Sebanyak 50 unit HP berbagai merek berhasil dikuras. Pelaku pencurian juga sempat terekam CCTV. Si pencurian dilakukan dengan cara merusak plafon konter. Apa tindakan tepat yang dapat dilakukan Pak Galih agar haknya dapat dilindungi hukum? Ya, jawaban nomor 3 kita lihat. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Atas dasar pasal tersebut, Pak
kali dapat melaporkan kasus pencurian kepada polisi. Polisi akan melakukan pekerjaan sesuai tugas dan wewenangnya. Tindakan melapor yang dilakukan Pak Galis merupakan upaya mendapatkan keadilan. Soal nomor 4. Tuliskan unsur-unsur perlindungan hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum. A. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Soal nomor 5. Pemerintah telah memberi perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum oleh pemerintah secara tegas termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Mengapa pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan? Jawaban nomor 5. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum. Perlindungan hukum oleh pemerintah merupakan upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa. Pemberian perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Adanya jaminan perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan menjadi bukti bahwa pemerintah memperlakukan masyarakat sesuai harkat dan martabatnya. Ya, demikian teman-teman pembahasan soal bab 2 uji kompetensi 1 bagian C. Kunci jawaban PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 2 bagian A. Soal pilihan ganda. Nomor 1A. Menurunkan angka golput. Nomor 2C, 2, 3, dan 5. Nomor 3D. Tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Nomor 4A. Menertibkan masyarakat. Nomor 5E. Kejaksaan. Nomor 6D, kemajuan teknologi mempermudah proses pengaduan demi tegaknya supremasi hukum. Nomor 7A, toleransi. Nomor 8B, pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nomor 9E, mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di sidang pengadilan. Nomor 10C, melaporkan kronologi kejadian kepada pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan latihan soal PPKN kelas 12 bab 2 praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia uji kompetensi 2 bagian B. Sebelumnya silahkan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Kita mulai latihan soal PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 2 bagian B. Setiap orang berhak diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Hal ini dilakukan atas dasar sila Pancasila.
Kedua, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan disebut tahap tuntutan. Nomor 3. Kebenaran suatu perkara melalui proses peradilan oleh hakim diwujudkan dalam bentuk putusan. 4. Penyelidikan terhadap tindak pidana di atas merupakan tugas aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nomor 5. Hakim harus berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi. Penolakan tersebut menegaskan bahwa seorang hakim harus memiliki integritas tinggi. Nomor 6. Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi harus mampu mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban. Hal tersebut sesuai asas konstitusional. Aparat penegak hukum merupakan motor penggerak teraktualisasinya hukum di tengah masyarakat. Apabila penegak hukum mampu menjalankan peran dengan baik, akan tercipta penegakan hukum yang bersifat responsif. 8. Setiap aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang. 9. Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya, narapidana diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan security. 10. Dalam memberikan keterangan suatu peristiwa, seorang saksi atau pelapor berhak mendapatkan titik-titik hukum. Perlindungan. Teman-teman, selesai sudah pembahasan kita uji kompetensi 2 bab 2 bagian B. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa kembali bersama channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan latihan soal PPKN kelas 12 bab 2 praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, uji kompetensi 2 bagian C. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, subscribe, dan share video dari channel PPKN Indonesia. Baiklah teman-teman, latihan soal PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 2 bagian C. Kita mulai ya. Nomor 1. Bacalah wacana berikut. Mutiara adalah seorang advokat. Pada pemilu serentak tahun 2019, Mutiara mencalonkan diri menjadi anggota DPRD.
Berdasarkan hasil pemungutan suara, Mutiara menjalankan profesi sebagai lembaga legislatif dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari Pak Galih mengunjungi rumah Mutiara. Pak Galih meminta bantuan hukum kepada Mutiara. Pak Galih meminta bantuan hukum kepada Mutiara terkait kasus penipuan. Berdasarkan wacana di atas, apa tindakan yang sebaiknya dilakukan Mutiara? Mutiara sebelum menjadi anggota legislatif daerah bekerja sebagai advokat. Setelah resmi dilantik sebagai anggota DPRD, secara hukum Mutiara tidak berwenang memberikan bantuan hukum kepada Pak Galih. Hal itu selaras dengan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Dengan demikian, Mutiara seharusnya menolak memberikan bantuan hukum kepada Pak Galih. Soal nomor 2. Tuliskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 3 tugas pokok sebagai berikut. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Soal nomor 3. Tuliskan 6 kegiatan kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Tugas kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. A. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. B. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. C. Pengawasan peredaran barang cetakan. D. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. E. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Soal nomor 4. Mengapa masyarakat diimbau membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum? Aparat penegak hukum adalah aparat yang bertugas menegakkan hukum demi terwujudnya keadilan bagi semua pihak. Dalam upaya penegakan hukum, masyarakat diimbau membantu aparat penegak hukum. Keikutsertaan masyarakat dalam penegakan hukum tidak menjadikan aparat penegak hukum lemah dalam proses penegakan hukum. Sejatinya, masyarakat sebagai warga negara memiliki kewajiban membantu menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan damai. Soal nomor 5. Mengapa pejabat kepolisian harus bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, serta kesusilaan? Pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan. Aparat kepolisian wajib menaati norma yang berlaku demi menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Ya, demikian teman-teman pembahasan soal uji kompetensi 2 bagian C bab 2 PPKN kelas 12. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji jawaban PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 3 PR Intan Pariwara 2020-2021. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1 E 4 dan 5. Nomor 2 C mengingatkan secara baik. Nomor 3 C adanya sanksi berupa hukuman penjara. Nomor 4 A
menggunakan hak pilih. Nomor 5A, melaporkan ke polisi. Nomor 6A, mengerjakan soal penilaian harian secara mandiri. Nomor 7B, mengambil hak pejalan kaki. Nomor 8C, proses pengadilan dengan biaya ringan. Nomor 9E, Citra melaksanakan musyawarah Karang Taruna dengan penuh tanggung jawab. Nomor 10B, 1 dan 5. B. Soal isian singkat. Nomor 1, hukum. Nomor 2, ganti rugi atau rehabilitasi. Nomor 3, diskriminasi. Nomor 4, kondemnatoir. Nomor 5, kesopanan. Nomor 6, Tuhan. Nomor 7, 22E. Nomor 8, moral. Nomor 9, administratif. Nomor 10, penasihat hukum atau advokat. C. Soal uraian. Nomor 1, divonis sebagai tersangka karena telah melakukan eksploitasi ekonomi terhadap kedua anaknya, Rani dan Reni, yang seharusnya sekolah. Seharusnya Bu Fani bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nomor 2, berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tersangka diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Nomor 3, bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu A. Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. B. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. C. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. D. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan. E. Hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi. F. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Nomor 4, perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara. A. Pidana penjara dapat dikenai hukuman selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, yaitu 1 hari hingga 20 tahun berturut-turut. B. Pidana kurungan, hukuman paling pendek 1 hari dan paling panjang 1 tahun, tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman paling lama 1 tahun 4 bulan. Nomor 5, agar perampokan tidak terjadi lagi di desa X, warga masyarakat hendaknya saling bekerja sama menjaga keamanan lingkungan, misalnya melaksanakan ronda malam atau memasang portal di seluruh akses desa X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan latihan soal pembahasan PPKN kelas 12 bab 2 bagian A nomor 1-5 ulangan harian. Teman-teman silakan untuk like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Kita mulai latihannya teman-teman. Nomor 1. Hukum yang berlaku dalam masyarakat harus memenuhi kaidah hukum filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dampak yang terjadi apabila hukum hanya berlaku filosofis adalah A. Hukum hanya ditaati oleh kalangan pemikir atau filsuf. B. Peraturan perundang-undangan akan memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi. C. Kemungkinan kaidah tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. D. Kemungkinan kaidah hukum akan menjadi alat pemaksa belaka bagi warga. E. Kehidupan masyarakat menjadi tentram karena hukum membuat nilai-nilai moral.
Jawaban yang benar C. Nomor 2. Bacalah berita berikut. Menteri Pemuda dan Olahraga mengimbau agar para pegawai menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN kepada KPK. Laporan LHKPN akan diterapkan sebagai persyaratan bidding, pengisian jabatan, dan kenaikan pangkat pejabat saat menjelang pensiun. Tindakan Menpora dalam cuplikan berita tersebut bertujuan untuk A. Meminimalisir kesenjangan sosial, B. Meningkatkan kesejahteraan pegawai, C. Menciptakan pemerintahan yang bersih, D. Menentukan anggaran kegiatan olahraga, E. Melaksanakan pemerataan pembangunan. Jawabannya C. Nomor 3. Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan keadilan bagi masyarakat. Untuk pelaksanaan pemberian keadilan dapat dilakukan dengan cara A. Memberi bantuan dana kepada pengusaha asing, B. Menyediakan fasilitas umum baik di daerah perkotaan, C. Membuat kebijakan yang mengindahkan nilai-nilai Pancasila, D. Menempatkan semua warga negara sejajar di hadapan hukum, E. Memberi kesempatan kepada warga asing untuk menjadi pejabat. D. Empat, mencuri merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga pelakunya akan mendapatkan sanksi. Pelanggar hukum akan mendapatkan sanksi karena A. Hukum di Indonesia tidak melindungi para pencuri, B. Peraturan perundang-undangan bersifat diskriminatif, C. Mencuri merupakan perbuatan merendahkan harga diri, D. Perbuatan mencuri merugikan diri sendiri dan orang lain, E. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengikat semua pihak. Jawabannya E. Nomor 5. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yaitu A. Melakukan pengamanan terhadap kebijakan penegakan hukum, B. Melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal, C. Melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, D. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat, E. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. D. Sekian teman-teman soal dan pembahasan ulangan harian bab 2 kelas 12. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan membahas soal PPKN kelas 12 bab 2 ulangan harian bagian A nomor 6 sampai 10. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk membagikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, kita mulai pembahasan soal kelas 12 bab 2 ulangan harian. Nomor 6. Bacalah berita berikut. Untuk mengakomodasi kebutuhan dalam setiap kebijakan pemerintah dan mewujudkan kota ramah anak, Pemkot Jogja menggelar musyawarah pembangunan anak. Kegiatan ini menjadi ajang menjaring aspirasi anak dari setiap wilayah. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagus untuk perwakilan anak menyampaikan ide dan gagasan kepada Pemkot. Berdasarkan cuplikan berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Pemerintah kota wajib menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat. B. Masyarakat berhak menentukan muatan materi dalam rancangan kebijakan. C. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. D. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat dalam kegiatan musyawarah demi tercapainya mufakat.
Pemerintah kota wajib menjamin hak anak, termasuk hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran. Kita lihat jawabannya. C. Nomor 7. Perhatikan kasus berikut. Seorang pemuda mengirim video ancaman kekerasan kepada kepala daerah X melalui media sosial. Penegak hukum segera bertindak. Pelaku berhasil diamankan dan diadili dalam sidang pengadilan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan ancaman kekerasan kepada kepala daerah. Berdasarkan kasus tersebut, supremasi hukum dapat ditegakkan apabila A. Terdakwa meminta maaf kepada daerah. B. Kepala daerah secara langsung mengadili terdakwa. C. Terdakwa dihukum sesuai ketentuan hukum pidana. D. Aparat penegak hukum melakukan penangkapan atas izin kepala daerah. E. Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui perbuatannya. Jawabannya C. Nomor 3. Radiasi ponsel konsumen menjadi pemicu terjadinya kebakaran SPBU. Kebakaran tersebut mengakibatkan beberapa kendaraan hangus. Padahal pengelolaan SPBU telah memasang imbauan untuk tidak menggunakan ponsel di sekitar SPBU. Penyebab utama peristiwa tersebut: A. Pengelolaan yang kurang efektif. B. Rendahnya kesadaran hukum konsumen. C. Kurangnya profesionalisme. D. Rendahnya pelayanan terhadap konsumen. E. Kelalaian petugas untuk mengingatkan konsumen. Jawabannya B. Nomor 9. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, advokat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Salah satu kewajiban yang terdapat dalam undang-undang tersebut yaitu A. Tidak membedakan perlakuan terhadap klien. B. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. C. Bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara. D. Bebas mengeluarkan pernyataan dalam membela perkara. E. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara. Jawabannya A. Nomor 10. Bacalah ketentuan berikut. Berperan menentukan kebenaran suatu perkara melalui proses peradilan. Sebelum memutuskan perkara harus mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti, surat, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tugas profesi tersebut dilaksanakan oleh A. Polisi, B. Saksi, C. Jaksa, D. Hakim, E. Advokat. Jawabannya D. Ya, demikian teman-teman pembahasan soal ulangan harian bagian A nomor 6 sampai 10. Sekian, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan belajar soal dan pembahasan PPKN kelas 12 bab 2, ulangan harian bagian A nomor 11 sampai 15. Sebelumnya, silahkan teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk membagikan kepada teman-teman yang lainnya. Baiklah teman-teman, kita mulai soal dan pembahasannya. Nomor 11, bidang tanah di desa X menjadi objek sengketa. Masyarakat mengaku bahwa sebidang tanah tersebut telah diwakafkan untuk pembangunan masjid. Akan tetapi ahli waris berkeinginan membangun yayasan di tanah sengketa tersebut. Apabila jalur mediasi tidak menghasilkan kata mufakat, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui A. Pengadilan negeri, B. Pengadilan agama, C. Mahkamah Agung,
D. Mahkamah Konstitusi. E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Jawabannya B. 12. Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Pernyataan tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang KPK yang didasarkan pada asas A. Akuntabilitas, B. Keterbukaan, C. Proporsionalitas, D. Kepastian hukum, E. Kepentingan umum. Benar A. 13. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 tahun kepada A. MA, MK, dan BPK, B. DPR, MPR, dan BPK, C. Presiden, DPR, dan BPK, D. Presiden, BPK, dan Perum Peruri, E. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. C. 14. Perhatikan bentuk pelanggaran berikut. 1. Menonton tayangan televisi yang tidak sesuai. B. Membayar pajak melewati tanggal jatuh tempo. 3. Memberi jawaban kepada teman saat ulangan. 4. Membuat gaduh saat proses pembelajaran. 5. Membuang sampah sembarangan. Bentuk pelanggaran di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 3, B. 1 dan 5, C. 2 dan 4, D. 2 dan 5, E. 3 dan 4. Jawaban yang benar E. Bacalah berita berikut. Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan gencar melakukan tindakan pelanggaran kendaraan kelebihan muatan dan ukuran. Jalur distribusi yang dilintasi kendaraan angkutan barang menjadi prioritas razia. Polisi akan menindak pelaku pelanggaran dengan memberikan belangko bukti pelanggaran. Kegiatan razia akan dilakukan secara rutin. Tindakan polisi dalam cuplikan berita tersebut menunjukkan bahwa polisi sedang A. Memberi pelayanan kepada pengguna jalan, B. Memelihara keamanan jalan raya, C. Mengadili pelanggar lalu lintas, D. Memeriksa para pengguna jalan, E. Menegakkan hukum. Hanya E. Demikian teman-teman pembahasan soal ulangan harian bagian A bab 2 kelas 12. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan belajar pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 ulangan harian bagian A nomor 16 sampai 20. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain. Baiklah teman-teman, kita mulai pembahasan soalnya. Nomor 16, bacalah wacana berikut. Sulis adalah saksi kunci kasus pembobolan ATM oleh seorang residivis. Saat ini Sulis merasa ketakutan karena selalu mendapat ancaman dari orang yang tidak dikenal. Sulis kemudian meminta bantuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Walaupun tetap dirundung ketakutan, Sulis tetap berniat menjadi saksi di persidangan. Dalam kedudukan, Sulis berhak mendapatkan perlindungan fisik berupa A. Pendampingan oleh pengacara selama pemberikan kesaksian di pengadilan, B. Pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, C. Pendampingan dari lembaga bantuan hukum, D. Nasihat hukum dari LSPK, E. Bantuan biaya hidup. Jawabannya B. 17. Bacalah wacana berikut. Kasus penganiayaan pelajar telah masuk proses persidangan. Dalam persidangan terdapat 4 orang saksi. Berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa adalah terbukti melakukan tindakan penganiayaan secara terencana. Kesimpulan dari wacana tersebut adalah A. Penganiayaan pelajar merupakan tindak pidana,
B. Terdakwa berhak mendapatkan perlindungan hukum. C. Putusan sidang akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. D. Keterangan saksi memiliki pengaruh besar dalam memutuskan perkara. E. Proses persidangan menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Jawabannya D. 18. Warga sipil berkewajiban membantu aparat penegak hukum menegakkan hukum. Tindakan warga sipil yang termasuk kategori penegakan hukum yaitu A. Menjadi saksi di persidangan, B. Mengintai orang yang akan mencuri, C. Menginterogasi tersangka di kantor polisi, D. Menasihati gelandangan untuk tidak mengemis, E. Membantu aparat menyelidiki kasus penganiayaan. Benar A. 19. Salah satu faktor penyebab pelanggaran hukum adalah longgarnya penegakan. Perilaku sesuai dengan faktor tersebut terdapat pada pernyataan A. Sandi tetap mendapatkan skorsing walaupun ia anak kepala komite. B. Bayu mendapat keringanan sanksi pelanggaran lalu lintas karena ayahnya seorang polisi. C. Anak pejabat negara itu mendapatkan hukuman pidana 7 tahun penjara. D. Koko menjalani hukuman dari atasannya dengan ikhlas. E. Pak Geri mendapatkan surat tilang karena tidak membawa surat-surat saat berkendara. Jawabannya B. Nomor 20. Bacalah wacana berikut. Para juru parkir di Pasar X memilih menggunakan trotoar sebagai lahan parkir. Padahal peraturan daerah mengatur larangan berjualan di trotoar. Pemerintah telah berusaha membangun lahan parkir di setiap pasar. Akan tetapi, para juru parkir menolak direlokasi atas dasar tempat yang disediakan tidak strategis untuk parkir. Keterangan dalam wacana menunjukkan A. Juru parkir tidak senang berjalan di trotoar. B. Rendahnya kesadaran hukum para juru parkir. C. Juru parkir lebih berkuasa daripada pemerintah. D. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi juru parkir. E. Pemerintah tidak mempunyai kekuasaan atas juru parkir. Jawaban yang tepat B. Demikian pembahasan soal ulangan harian bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan latihan soal dan pembahasan PPKN kelas 12 bab 2 ulangan harian bagian A nomor 21-25. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silakan membagikan kepada teman-teman yang lainnya. Baiklah, kita mulai latihan soal dan pembahasannya. 1. Bacalah wacana berikut. Kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi fokus pemberitaan di berbagai media massa. Kasus tersebut telah menyodot perhatian publik. Masyarakat meminta hakim memberikan hukuman yang berat terhadap terdakwa. Semua stasiun televisi selalu menayangkan proses sidang kasus tersebut. Akibat adanya kasus tersebut, masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menentang kekerasan terhadap perempuan. Hampir setiap persidangan berlangsung, masyarakat selalu berunjuk rasa di depan pengadilan negeri. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa simpati kepada keluarga korban. Selain itu, masyarakat mengikuti persidangan dengan seksama supaya hakim bisa memberikan putusan seadil-adilnya. Wacana tersebut menunjukkan bahwa A. Unjuk rasa dapat membantu memengaruhi putusan hakim. B. Kasus kekerasan merupakan hal yang bisa terjadi dalam masyarakat. C. Masyarakat begitu tertarik dengan hasil akhir kasus kekerasan tersebut. D. Masyarakat berperan penting dalam terciptanya penegakan hukum yang baik. E. Hakim mendapat intervensi dari masyarakat karena menuntut memberikan hukuman berat kepada terdakwa. Jawabannya D. 22. Bacalah wacana berikut. Warga kampung Dahlia sering mengalami pencurian. Para pencuri mulai beraksi malam hari.
Mereka biasanya mencuri uang dan emas. Satu malam bisa 2 keluarga yang kehilangan harta benda. Kondisi ini sudah berjalan selama 1 bulan. Warga sudah sangat resah dengan ulah para pencuri. Pada suatu malam, kelompok ronda memergoki pencuri sedang berjalan mengendap-endap. Seketika itu pula petugas ronda menghadang sehingga terjadi perkelahian. Tidak membutuhkan waktu lama, petugas ronda langsung dapat melumpuhkan pencuri. Dalam kasus tersebut, hukum dapat ditegakkan apabila A. Warga mengarahkan pencuri keliling kampung. B. Polisi yang seharusnya menangkap pencuri. C. Petugas ronda langsung menghukum pencuri. D. Petugas ronda menyerahkan pencuri ke kantor polisi. E. Korban secara langsung meminta hasil curian dikembalikan. Jawabannya D. 23. Bacalah berita berikut. Selama 2 pekan, Satlantas Polres Kebumen melakukan operasi Zebra Candi 2019. Tercatat sebanyak 4.341 pengguna kendaraan bermotor melakukan pelanggaran lalu lintas. Dari data Polres Kebumen, pelanggaran lalu lintas didominasi oleh pelajar sebanyak 1.375 pelanggar atau 39,63%. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar seperti tidak memiliki SIM sampai tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Tingginya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar mendorong Polres Kebumen mengimbau kepada orang tua agar mengarahkan putra-putrinya yang belum memiliki SIM tidak mengendarai kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah. Pihak kepolisian telah melaksanakan upaya persuasif berupa A. Pendidikan berlalu lintas kepada pelajar. B. Pemberian silang kepada pelajar. C. Kerjasama dengan pihak sekolah. D. Nasihat bagi pelaku pelanggaran. E. Imbauan kepada orang tua. E. 4. X dianggap mencuri kambing di Kampung Gagah. Warga kemudian membawa ke kantor polisi dengan harapan X bisa diperiksa berdasarkan hukum yang berlaku. X akan melalui tahapan prosedural sampai dia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Tahapan yang akan dilalui X sampai pada dirinya dinyatakan bersalah atau tidak bersalah oleh hakim yaitu A. Pemeriksaan, penuntutan, penyidikan, penyelidikan. B. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan. C. Pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan. D. Penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan. E. Penuntutan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan. B. 5. Bacalah kasus berikut. Pak Salim selaku guru mengajarkan kepada peserta didik untuk memperlakukan setiap orang dengan baik. Budi selaku peserta didik menyampaikan pertanyaan bagaimana dengan pencuri yang dipukuli warga. Pak Salim menyampaikan bahwa tindakan tersebut dilarang hukum. Pak Salim menjelaskan bahwa dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Arti penting hukum dalam kasus tersebut adalah A. Hukum sebagai sarana pelindung pencuri. B. Hukum menjadi pelindung bagi orang-orang jahat. C. Hukum sebagai pelindung hak semua warga negara. D. Hukum menjadi acuan agar terhindar dari pemukulan warga. E. Hukum dapat menjadi alat untuk menghukum semua warga masyarakat. Yang benar C. Demikian teman-teman, soal dan pembahasan ulangan harian bab 2 kelas 12 nomor 21-25. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 26 A. Pak Andi mengikuti kegiatan ronda malam dengan tertib. Nomor 27 C. Menegakkan peraturan perusahaan. Nomor 28 C. Juru bicara KPK menyampaikan konferensi pers pasca operasi tangkap tangan oknum pejabat negara.
negara. Nomor 29D. Penegak hukum mempengaruhi berlakunya penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Nomor 30B. Aparat kepolisian. B. Soal isian singkat. Jawaban nomor 1 ke 5. Nomor 2. Tegas. Nomor 3. Kesadaran hukum. Nomor 4. Fisik psikis. Nomor 5. Konstitutif. Nomor 6. Keterbukaan. Nomor 7. 20. 2001. Nomor 8. Masyarakat. Nomor 9. HUM. Nomor 10. Hadiah atau reward. Nomor 11. Penyidikan. Nomor 12. Akuntabilitas. Nomor 13. Kejaksaan. Nomor 14. Hak kewajiban. Nomor 15. Penyidik. C. Soal uraian. Jawaban soal nomor 1. Masyarakat seharusnya menyerahkan pencuri kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Penganiayaan pencuri oleh masyarakat merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Nomor 2. Pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan, sehingga masyarakat mengetahui tujuan dibuatnya peraturan. Nomor 3. Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu A. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. C. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. D. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nomor 4. Penggandaan buku tanpa seizin penulis merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penggandaan buku dapat dipidana atau hukuman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nomor 5. Faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan dan penegakan hukum yaitu A. Faktor kaidah hukum itu sendiri. B. Faktor penegak hukum. C. Faktor sarana dan fasilitas. D. Faktor masyarakat. E. Faktor kebudayaan. Nomor 6. Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Tindakan yang dilakukan pedagang kaki lima menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Terjadinya hal tersebut dapat dipicu karena daya mengikat hukum yang lemah dan ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nomor 7. KPK dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki hak penuh tanpa intervensi dari pihak manapun. 8. Pencurian merupakan tindak pidana, namun tidak semua tindak pidana diselesaikan melalui sidang pengadilan, terutama untuk kasus sederhana dapat diselesaikan secara kekeluargaan. 9. Pak Heri sebagai korban dan Pak Denny sebagai saksi. Keduanya harus diberi perlindungan hukum supaya hak-haknya tidak dikesampingkan dan mereka bisa mendapat jaminan tidak dapat dituntut secara hukum. 10. Kata tidak diskriminatif menunjukkan bahwa polisi harus bersikap adil
dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Ya, demikian tadi teman-teman kunci jawaban bab 2 buku PR Intan Pariwara kelas 12. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.